Daripada saya buka ya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Abdul Qadir Al-Habsyi MA atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada semua hadirin yang bisa hadir di malam ini. Semoga keberkahan bagi nanti tanya jawab, sesi tanya jawab bisa diadakan di akhir, dan untuk mempersingkat waktu kita langsung untuk kepada Pak Kiai dipersilakan. Tafadhol Pak Kiai, silakan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Bapak Edwin Wiranegara yang sama-sama kita hargai, kita hormati, dan kita cintai. Demikian juga para audiens semuanya yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sesama kita dengan penuh rasa cinta di antara kita sebagai hamba-hamba Allah, apalagi sebagai hamba-hamba yang beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semuanya, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para pendamping-pendamping mereka, sahabat-sahabat mereka. Kita mencintai mereka atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang ketiga berkaitan dengan sirah An-Nabi Al-Ummi, Khataman Nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu kata-kata sirah itu artinya perjalanan hidup. Spesial di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang sejarah Nabi, mereka mengatakan sirah. Ya. Itu diperuntukkan oleh Nabi atas pilihan umat ini. Umat ini melihat bahwa sirah itu artinya sara yasiru, artinya berjalan. Ya. Dan kita memang ikut berjalan di belakang beliau.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalian orang-orang yang beriman itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu mendahului Allah. Jangan kamu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina yadai. Baina yadai dalam bahasa Arab apa? Di antara kedua tangan kamu. Ya, hadirkanlah Allah Subhanahu wa taala. Hadirkanlah utusan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kamu. Ya, baina yadai. Bayangkan itu. Tidak ada suatu kehormatan. Allah menyatakan demikian. Bahwa kamu berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu kedepankan diri kamu. Kamu hadirkan Allah, kamu hadirkan Nabi-Nya. Tetapi jangan kamu mendahului keduanya. Sebetulnya ayat ini menurut para ulama yang tadi saya terjemahkan itu saya terjemahkan tadi itu. Para ulama mengatakan sebetulnya itu berkaitan dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan beliau di depan kedua tangan kamu yang kamu buka. Bayang itu kita buka tangan kita, itu kita hadirkan nabinya. Apa? Tangan dibuka ini untuk apa? Untuk menunjukkan cinta, untuk menunjukkan penerimaan. Itu untuk Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tiada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala hadir di alam semesta ini. Hadir dengan sifat-sifatnya. Hadir dengan nama-namanya yang maha sempurna. Hadir dengan segala kebesarannya. Kehadiran Allah berbeda dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita semuanya. Makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi suri teladan kita. Suatu kenyataan yang hidup, kita di hadapannya dan beliau di hadapan kita semuanya. Jangan sekali-kali sesudah kamu hadir di hadapannya, dia hadir di hadapan kamu, kemudian kamu mendahuluinya. Jangan mengambil keputusan, kecuali keputusan beliau yang harus kamu dengar, yang harus kamu patuhi dan kamu ikuti. Semuanya kamu kembali kepadanya. Tetapi Allah kenapa menyebut namanya? Nah, untuk menunjukkan kewibawaan dan kebesarannya. Bahwa kamu ketika berhadapan dengan Nabi kamu, aku menyaksikan kamu semuanya. Aku hadir dengan segala kebesaranku. Kebesaranku yang akan kuberikan kepada kamu semuanya. Dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk rahmat, dalam bentuk anugerah. Atau sebaliknya. Hati-hati. Hati-hati kamu berhadapan dengan Nabi kamu. Kamu akan mendapatkannya sangat wadud. Sangat memikat hati kamu. Sangat sayang kepada kamu. Sangat cinta kepada kamu. Tidak ada suatu makhluk Allah yang mencintai kamu dan memberikan penghargaan kepada kamu sesudah Allah seperti beliau itu tidak ada. Maka Allah menunjukkan kebesaran dan kewibawaannya untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap bersama nabinya. Dan segala urusan kamu dengan nabi itu sesuatu yang besar. Besar dan besar sekali. Luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala yang
para audiens bisa membacakannya di surat Al-Hujurat, surat urutan ke-49 dan di ayat yang pertama. Ayat itulah nanti Allah menyebut kita semuanya innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara sekandung. Ya, umat manusia semuanya bersaudara. Tapi orang-orang yang beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian beriman kepada seluruh nabi-nabi, seluruh rasul, tanpa kita membedakan mereka sedikit jua pun. Yang membedakan di antara mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan yang bisa berbeda. Tetapi katakanlah Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Muhammad itu penghulu para nabi-nabi dan para rasul. Ya, Muhammad itu adalah yang terutama dan teragung semua nabi-nabi. Tetapi jangan katakan bahwa Muhammad itu lebih mulia daripada Yunus. Ya, kira-kira apa maknanya itu? Jangan. Karena terkandung di dalamnya makna kamu akan melihat kekurangannya Yunus. Jangan. Jangan la tufaddilu alayya ala Musa wa Harun. Jangan kamu muliakan aku di atas saudaraku Harun. Jangan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala takun ka sahibil hut. Jangan kamu seperti fulan. Disebut seorang nabi. Allah punya hak untuk menyebut itu. Tetapi bukan berarti kita mengambil kesimpulan ya seenak kita. Oh, itu kekurangannya begini, tidak ada yang kurang. Mereka suci-suci semua. Mereka maksum semua. Mereka semuanya terjaga kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana disebut dalam wahyu-wahyu yang terdahulu yang sudah kesusupan perombakan, aneka ragam perombakan. Semua nabi-nabi dikatain. Semua nabi-nabi dinodai kehormatannya. Dengan penodaan yang luar biasa. Sehingga Bernard Harrison tuh, ya, seorang filosof Inggris yang terakhir yang meninggal pada tahun 1970 berkata, hei orang-orang yang merubah wahyu-wahyu Tuhan, robah semuanya sudah. Robah. Lebih baik pikiran-pikiran kita ini ketimbang apa-apa yang kamu robah itu. Kamu mempermalukan para nabi-nabi itu. Seakan-akan kamu mengajak umat manusia semuanya untuk tidak bermoral. Karena kamu menjelekkan nabi-nabi itu semuanya. Maka sangat berbeda dengan wahyu yang terjaga. La nufarriqu baina ahadim minhum. Ya Allah, kami tidak pernah membedakan di antara mereka. Semua mereka nabi-nabimu. Semua mereka utusan-utusanmu. Engkau tidak mengutus mereka kecuali mereka adalah pilihan-pilihanmu. Itu kita nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang kita tuturkan sebagai orang yang beriman. Tetapi Nabi Muhammad itu berbeda. Di dalam Al-Quran saja berbeda. Tapi bukan untuk kita membeda-bedakan mereka. Jadi itu wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimuni ala Yunus ibnu Matta. Jangan katakan Muhammad itu nabi kita, nabi rasul kita lebih baik, lebih mulia. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala takun ka sahibil hut. Jangan kamu seperti sahabatnya ikan paus. Siapa itu? Allah boleh berfirman seperti itu. Dia Allah. Ya, jangan seperti dia. Tapi Nabi mengatakan, bukan berarti umat saya, orang yang beriman, menyebut saya dengan seorang nabi tertentu. Karena itu merupakan suatu perbandingan yang tidak patut. Ya, tidak patut. Tapi kalau katakan bahwa beliau, ana sayyidu waladi Adam, Nabi mengatakan begitu. Saya ini
penghulu seluruh anak Adam. Wala fahar, bukan untuk berbangga menyatakan ini, tapi ini perintah Allah untuk saya sampaikan. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan seluruh orang-orang yang sesudah Adam, semuanya di bawah benderaku di hari kemudian. Itu Rasulullah SAW itu menyatakan kepada kita atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berbicara sekarang ini tentang sirah Nabi bagian ketiga. Dan kita sampai detik ini belum memasuki masa kenabian dan kerasulan beliau. Agar supaya kita lebih mengenal beliau. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ad-Duha, Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatkanmu seorang yatim, lalu dia mengayomimu, dia melindungimu, dia memberikan kedamaian kepadamu. Allah yang berbicara. Dan Allah menyatakan dia itu siapa? Tidak ada dia yang memiliki wujud yang hakiki di alam semesta ini kecuali dia. Tidak ada yang lain. Maka cukup disebutkan dia, semuanya tahu siapa dia itu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Allah berbicara kepada nabinya demikian. Dia. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal dunia dikala beliau itu adalah janin di rahim ibu beliau dalam usia 2 bulan. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ayahnya itu pernah terhukum sudah tiada. Dihukum disembelih. Tetapi Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Kenapa Allah selamatkan dia? Karena Allah telah menentukan bahwa dia menjadi bapaknya Rasulullah SAW. Maka dia tidak mungkin mati sebelum dia menikah, sebelum dia membuahkan makhluk pilihan Al-Mustafa. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Demikian Nabi kita bersabda, aku adalah pilihan dari pilihan dan dari pilihan. Tetapi sudah merupakan sunnatullah. Ya, manusia itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pernikahan. Lewat pernikahan. Kecuali Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada suatu pengecualian, yaitu Al-Masih alaihissalam. Tapi Al-Masih masih dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tanpa bapa. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mendemonstrasikan kekuasaannya, kemampuannya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, menciptakan segala apa yang mau dia ciptakan. Kemudian dia memilih. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya merupakan contoh-contoh yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia untuk mengambil pelajaran. Bani Israel pernah menjadi suatu umat yang sangat materialistik. Semuanya kebendaan, semuanya kebendaan. Hampir-hampir mereka tidak percaya kepada sesuatu yang gaib.
kacau balau. Umat Musa alaihissalam. Musa sudah berjuang dengan perjuangan yang luar biasa. Ya. Tugasnya Musa, tugas kenabian dan kerasulan yang paling pokok itu hanya dua. Yang pertama adalah apa? Mengingatkan Firaun. Mengingatkan Firaun bahwa kamu Firaun raja di Mesir. Memang kamu raja di Mesir. Ya. Di Mesir ini tidak ada yang menyaingi kamu, tidak ada. Allah menentukannya begitu, Firaun. Ya. Allah yang memberikan kamu kerajaan. Ya. Bukan kamu yang membuat kerajaan itu. Demikian ini aku sampaikan kepada engkau. Berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada rakyatmu. Jangan dibeda-bedakan rakyatmu. Rakyatmu ini dua golongan. Orang yang kau katakan pribumi, orang Mesir asli, ya, yang satu pendatang. Pendatang tetapi sudah ratusan tahun di sini. Apa bedanya sama pribumi itu? Sedangkan yang baru datang saja sudah jadi rakyatmu. Amanat dari Allah kepada engkau. Dan kau beda-bedakan. Kasihanilah umat manusia. Perlakukan mereka dengan baik. Dan disebut, Masya Allah, dalam Al-Quran itu. Ya, aku ini datang dari Rabbuka. Dari pencipta dan penganugerahmu. Hei Fir'aun. Itu kata-kata Rabbuka itu kata-kata istimewa. Musa saja tidak menyebutkan Rabbuna. Pencipta kita dan penganugerah kita. Tapi ente seogianya menjadi orang yang paling baik. Ya. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian fa'arsil ma'iyya Bani Israel. Tugas yang kedua apa? Berikanlah aku ini. Ya. Mengantarkan Bani Israel ini pulang ke suatu tempat, kota suci di Palestina sana. Di sana saya ditugaskan untuk membawa mereka. Ini Musa berkata kepada mereka, aku datang di sini mengatakan aku Rasulullah, aku bawa bukti loh, bukan tidak. Tetapi cukup saya katakan sama kamu demikian, karena kamu wajar percaya sama aku ini, memang aku ini nabi karena aku dibesarkan di sini. Kau tahu aku bagaimana. Tapi dia ngotot juga, dari mana buktinya kamu itu utusan Allah? Utusan saya juga tidak, utusan raja manapun juga tidak. Kok tiba-tiba utusan Allah? Pada saat itulah Musa diperintahkan oleh Allah. Berikan kepadanya bukti itu. Jadi pertama kali itu mukjizat itu dilemparkan kepada Firaun dengan para pembesar-pembesarnya. Sudah ketakutan mereka semua pada saat itu. Tetapi kesimpulannya sesudah itu ketika mereka bilang cukup Musa, cukup. Kemudian mereka di antara mereka mengatakan itu sihir yang terunggul. Subhanallah. Itu ceritanya. Maksud saya tadi kenapa sampai ngomong begitu? Ngomong begitu untuk menunjukkan bahwa Musa alaihissalam kemudian diselamatkan oleh Allah bersama Bani Israel menyeberang Laut Tengah, ya, Laut Merah, ya, menyeberang Al-Bahrul Ahmar, ya, Laut Merah itu bahasa kita Indonesia itu Laut Merah, bahasa Arabnya Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah, menyeberang kan, dan Allah tenggelamkan Firaun. Itu sudah berkali-kali Firaun ingkar janji dan Allah masih menyebut dia Firaun loh. Apa itu Firaun? Raja di raja. Raja yang agung, raja yang besar. Jadi Musa datang bukan untuk menggulingkan kekuasaan, bukan. Ada sesuatu yang lebih penting daripada kekuasaan di dunia. Raja pun, artinya kerajaan pun tidak ada artinya seperti kita menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itu kebesaran yang tidak ada duanya. Itu para nabi-nabi itu. Kecil, jadi raja ini, raja di sana, raja di sini. Raja karena bangsa sebesar apapun, wilayahnya selebar manapun,
tidak bisa sama dengan kenabian. Tidak dengan sama dengan orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan segala sesuatu. Kerajaan duniawi ini adalah ciptaan-ciptaan Allah. Wahyu Allah itu apa? Apakah kendaraan yang Bapak tumpangi lebih bernilai dari pikiran Bapak? Kita sebagai manusia saja. Pandangan hidup Bapak lebih mulia atau ya, sedikit rezeki-rezeki duniawi yang lain dalam bentuk materi tidak sama. Bagi para pemikir-pemikir, bagi para ulama-ulama, apa di kepalanya itu lebih bernilai daripada pakaian yang dia pakai, daripada kendaraan yang dia tumpangi. Apalagi yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama ciptaan Allah dengan sifat Allah? Mustahil. Itulah kebesaran para nabi-nabi. Itulah kebesaran orang yang berdakwah menghimbau umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kekuasaan-kekuasaan duniawi itu betapapun dia penting dan besar, itu pun amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibungkus dengan wahyu Allah, ya tidak banyak faedahnya bagi yang menjabat itu, kecuali sedikit daripada kenikmatan duniawi. Sedikit daripada kenikmatan duniawi, padahal kenikmatan dan kebesaran yang dijanjikan oleh Allah jauh-jauh lebih besar daripada yang diberikan di kehidupan yang fana ini. Musa alaihissalam sampai meninggal dunia tidak pernah sampai ke kota suci, tidak pernah sampai ke Baitul Maqdis. Itu Musa alaihissalam membawa wahyu yang teragung, rasul yang teragung dari kalangan Bani Israel. Semua nabi-nabi di Bani Israel itu tidak ada tugas mereka kecuali kembali menyampaikan, ya, kembali menyampaikan Taurat yang diturunkan atas Musa. Karena Taurat itu tidak dijamin oleh Allah pemeliharaannya. Ketika Musa sudah lewat, beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, sudah terjadi perombakan. Subhanallah. Alhamdulillah Al-Quran dipelihara oleh Allah. Kalau tidak bagaimana ya? Bagaimana kira-kira? Kita menyaksikan di kehidupan duniawi ini banyak orang yang kita anggap sangat soleh, ulama, ternyata munafik. Alhamdulillah Al-Quran karena wahyu yang terakhir. Dan nabinya diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Wahyu Allah yang umurnya abadi. Itulah kebesaran Muhammad. Dan itulah kebesaran umat beliau. Umat di sini dalam artian bukan kita kaum muslimin saja, bukan. Seluruh makhluk di dunia ini sekarang ini, sejak zamannya Rasulullah diutus, diangkat jadi nabi, sampai kiamat itu semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka semua tanpa Allah bedakan, Allah berikan Al-Qur'anul Karim. Ada yang menerima dan ada yang tidak mau menerimanya. Itu perbedaannya. Yang tidak mau menerima, Allah tidak paksa. Allah Maha Suci, Maha Mulia, Maha Agung. Ngapain paksa-paksa begitu? Kalau Bapak punya ide, ya Bapak punya pikiran yang baik-baik, apa Bapak mau paksakan? Hah? Untuk apa Bapak paksakan? Orang yang terhormat untuk apa? Kalau saya cinta sama dia, saya ingin berikan kepadanya penghargaan, dia tidak mau, ya nggak usah. Kenapa saya paksakan? Karena kita ketika memaksa seseorang itu, yang demikian itu menodai kehormatan kita. Kalau kita menghargai apa yang kita mau sampaikan itu, apa yang mau kita berikan kepadanya, dia tidak mau, sudah. Kita boleh sedih. Allah tidak sedih. Itu sifat manusia, sifat makhluk. Nabi Muhammad sedih, ya. Maka Allah berkata kepada Nabi kita apa? Wa ma 'alaika alla yazakka. Ya. Ngapain kau sedih? Kelewatan kamu. Biar dia tidak suci. Biar.
Itu firman Allah, wa ma 'alaika, jangan hambaku, jangan terlalu sayang, jangan terlalu cinta. Hah? Tidak ada yang menyalahkan kamu, tidak ada. Apalagi saya, Allah berkata, tidak mungkin saya salahkan kamu. Kamu hambaku yang terbaik. Jangan sedih-sedih. Cukup. Tidak ada nabi-nabi yang diingatkan Allah, jangan sedih-sedih, itu kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Kesedihannya itu sudah melewati kesedihan para nabi-nabi semua. Kenapa? Cintanya melebihi cinta mereka. Jadi Allah memilih beliau sebagai penghulu para nabi. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Supaya kita tahu. Nah, tadi saya beri contoh Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi-nabi sesudah Musa sampai kepada Al-Masih alaihissalam, semuanya mereka menjalankan Taurat. Tauratnya Musa. Al-Masih alaihissalam, dia mendapat wahyu selain itu. Yang namanya Injil. Injil itu berita gembira. Tentang apa? Berita gembira tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan seorang nabi yang Allah turunkan wahyu spesial kepada seorang nabi yang agung, yang mulia, Al-Masih alaihissalam, untuk berbicara mendetail tentang nabi itu. Padahal di Taurat sudah disebut. Dan di wahyu-wahyu sebelumnya sudah disebut. Itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama yatim. Musa ketika dilahirkan oleh ibunya yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Al-Masih memang tidak punya bapak. Bapaknya langsung kepada Ibrahim alaihissalam. Ada garis nasabnya dia. Kembali kepada Ibrahim lewat ibunya. Maka satu-satunya nabi yang disebut nama ibunya dalam Al-Quran, setiap disebut namanya. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Supaya tidak ada yang mengatakan dia anak Allah. Anak Maryam, anak Maryam, anak Maryam, anak Maryam. Tapi ada nabi lain disebut bapaknya? Nggak ada. Ini bukan karangan manusia. Kalau nabi itu wahyu manusia pasti ada kelirunya. Tidak pernah disebut kecuali Ibnu Maryam, Ibnu Maryam, Ibnu Maryam. Ada disebut namanya Ibrahim Ibnu Min, Yusuf Ibnu Min. Padahal Yusuf itu dia Rasulullah ketika ditanya, ya siapakah orang yang merupakan orang bangsawan betul siapa? Bangsawan ini. Rasulullah mengatakan apa? Yang betul-betul bangsawan itu Yusuf. Yusuf an-Nabi. Putranya Nabi Yakub. Putranya an-Nabi Ishak. Putra daripada an-Nabi Ibrahim. Ini nabi-nabi semuanya, 4 orang semua. Luar biasa disebut. Memang subhanallah. Ketika Allah membagi jatah itu begitu. Yusuf itu salah satu nabi yang bapaknya nabi, kakeknya nabi, apa sudah kakek. Ya. Kalau kita dalam bahasa Arab dikatakan apa? Ya bapak semuanya itu. Ada 3 bapak. Nah, sebelum dia itu semuanya nabi dan nabi dan nabi. Ada yang disebut oleh Allah Yusuf ibnu Yakub, Nabi ibnu Yakub, tidak ada kecuali Al-Masih alaihi salam yang disebut selalu oleh Allah Subhanahu wa taala Isa ibnu Maryam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidina Isa itu tanpa bapak? Ulama itu maunya Allah. Itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama berpikir kira-kira apa tujuannya itu? Karena pada saat itu khususnya itu terlalu materialistik Bani Israel, terlalu semuanya materi. Agama itu tidak berbicara tentang materi saja, bahkan lebih banyak tentang spiritual. Bahkan kita diperintahkan, bahkan kita ini Allah memerintahkan para malaikat sujud itu kenapa? Bukan karena jasad kita ini, tapi tiupan ruh.
Ruh ini. Ruh ini apa? Kata-kata ruh itu artinya Abdullah. Jadi kata-kata ruh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu ruh artinya abd. Juga makhluk Allah, ruh itu. Tapi dia tidak ada hubungannya sama tanah. Ya, ketika Adam itu dihembuskan kepadanya ruh, langsung para malaikat disuruh sujud. Jadi sujudnya kepada apa? Bukan kepada badannya Adam, tetapi kepada ruh Allah. Allah juga menyebut tentang Al-Masih alaihissalam bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya Isa dalam kandungan itu. Disebut. Karena Maryam tidak bisa memberikan ruh. Tidak bisa. Adam tidak juga bisa memberikan kita ini ruh. Adam bapak kita, Hawa ibu kita, tidak bisa memberikan kepada kita roh. Yang memberikan roh itu langsung Allah. Semua hamba Allah. Itu rohnya dari Allah, langsung semuanya. Supaya kita mengerti dulu. Dan atas dasar itu, Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Dan ketika sujud kepada Adam itu, kita di mana? Kita sudah ada. Sudah ada kita. Nah, kita bisa dapat bacakan itu. Tidak bisa kita sebut semua ayat Al-Quran ya. Karena memang kadang-kadang mungkin saya berbicara, Pak Edwin mungkin lihat bahwa saya suka ya komentarnya lebih banyak daripada isinya mungkin. Ya, wallahualam, minta maaf ya. Tapi saya sudah berusaha untuk menjelaskan ini. Menjelaskan bahwa keyatiman Rasulullah agak berbeda dengan keyatiman para nabi-nabi sebelum beliau. Ya. Ibrahim juga demikian. Ibrahim dibesarkan oleh pamannya. Al-Masih dibesarkan oleh ibunya. Dan tidak lama ibunya sudah menyerahkan kepada guru-guru Bani Israel. Subhanallah. Demikian juga Musa. Boleh jadi ada sekian nabi-nabi juga seperti itu. Tetapi keyatiman Nabi Muhammad SAW akan benar-benar terlihat. Ya, seperti keyatiman yang banyak dialami oleh yatim-yatim yang betul-betul yatimnya itu artinya apa? Kata-kata yatim di dalam Al-Quranul Karim itu disebut 23 kali. Dan semuanya itu berkaitan dengan kemiskinan. Semuanya itu berkaitan dan kadang-kadang haknya itu hilang. Hak Nabi Muhammad tidak hilang, alhamdulillah. Ya. Jadi ketika ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, mendengar suaminya itu meninggal dunia dalam perjalanan, ya, singgah di Madinah, singgah di keluarga mereka di Madinah. Karena Abdul Muthalib, ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW, ibunya orang Yathrib. Yathrib bukan Madinah pada saat itu namanya. Ingat bahwa nama Madinah itu pemberiannya oleh Nabi Muhammad SAW untuk membangun satu masyarakat baru, masyarakat yang berperadaban. Jadi kata-kata Madinah, Madaniyah itu artinya peradaban. Dalam bahasa Arab demikian. Itu penyebutannya itu oleh Nabi. Sebelumnya namanya Yathrib. Yathrib itu artinya apa? Tempat yang berdebu. Orang Arab menamakannya ya bagaimana mereka lihat. Ya, tempat di padang pasir banyak debu, angin banyak masuk begini. Padahal tempat lain juga demikian. Oh, Nabi Muhammad ketika sampai ke sana dia bilang, enggak, ini bukan Yathrib, ya. Disebutnya tiba. Tiba artinya suci, tiba artinya baik, tiba artinya harum. Itu Nabi Muhammad. Dia disebut itu Madinah Rasul. Nah, ini tempatnya Rasulullah SAW. Tapi karena terlalu panjang, Madinah Rasulullah, kayaknya, oh ini orang ketika disebut apa? Al-Madinah. Itu penyebutannya begitu bermulanya demikian. Nah, itu Abdullah sakit.
Itu Abdullah habis menikah. Ini Abdullah ini seorang pemuda yang luar biasa daya tariknya. Abdullah itu mukanya sangat bercahaya. Jadi para orang-orang yang belajar tentang wahyu yang terdahulu itu mengira Abdullah ini nabi yang dibicarakannya ini. Jangankan Abdullah, Abdul Muttalib juga demikian. Kalau beliau berangkat di dalam niaga ke negeri Syam yang banyak ulama-ulama Nasrani, ulama-ulama Yahudi, itu kalau melihat dia tanya, kamu ini, terus tanya, kamu ini bagaimana hidup kamu? Mereka ingin mengetahui, boleh jadi ini nabi, nggak tahu dirinya nabi. Enggak, saya bukan nabi. Saya orang Quraisy keturunan Ibrahim, kami betul. Enggak ada, bukan nabi. Enggak. Kamu ini, Ali mengatakan kalau kamu bukan nabi pasti anak kamu nabi nanti. Abdul Muttalib, kamu ini bisa anak kamu nabi atau tidak mungkin lewat daripada cucu kamu. Dia selalu ketika di kiamat juga sama ulama ahli kitab yang jujur-jujur ini. Betul, kamu tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada mimpi-mimpi tertentu, tidak ada sesuatu yang tidak ada. Jujur memang bukan nabi, tidak ada ngaku-ngaku nabi. Maka pernah ditanya itu Abu Sufyan oleh Heraklius, ya, raja Romawi. Raja Romawi tanya, itu orang yang waktu itu datang surat Nabi kepadanya mengajak dia untuk ingat sama Allah, untuk berislam kepada Allah, supaya dia selamat dan dia selamatkan bangsanya. Kau memiliki bangsa yang besar, negara yang besar, tanggung jawab kau besar. Masuk Islamlah kamu selamat. Ya, kalau kamu tidak masuk Islam, kamu bertanggung jawab terhadap masa depan bangsamu. Itu sudah ngomong dengan baik-baik. Baca ayat-ayat tentang ahli kitab. Kalau mari kita sama-sama kembali kepada Islam, kita bertauhid. Itu kepada Heraklius. Heraklius tanya, apakah ada para pendahulunya ngaku-ngaku nabi? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Ya. Jadi kalau begitu dia ini bukan tiru-tiru ya. Umur berapa dia ngaku diri nabi? Umur 40 tahun. Tidak ada orang yang besar, yang jenius, yang agung itu munculnya umur 40 tahun. Munculnya biasanya antara 20-30-an sudah mulai kelihatan. Ini Nabi seorang yang pendiam, tidak banyak ngomong, tidak ada apa. Orangnya baik memang, sangat menarik, sangat menawan, penampilannya, pergaulannya. Tapi tidak pernah satu ketika pun dia tegur orang. Kamu jangan buat begini. Kenapa? Dia tahu itu salah. Tapi kalau saya menegur, dasarnya apa saya? Nabi kita itu, ketika belum jadi Nabi begitu. Kita ini kadang-kadang begitu punya ilmu sedikit, menegur orang kebanyakan. Segala macam dia ikut campur menegur orang. Ini salah, ini salah, ini salah. Loh, unik ya. Itulah Nabi SAW. Memang pribadinya dari muda begitu. Tiba-tiba dia mengatakan, anan Nabi. Nggak kepalang tanggung. Nah, ini. Nah, jadi ketika itu Aminah kehilangan suami. Ya. Jadi memang Abdullah ini menurut ulama ya, para sejarawan, ya, para pemikir-pemikir, dihidupkan oleh Allah hanya untuk membuahkan Aminah. Begitu selesai, ya, ma'asalama, selamat jalan. Tidak ada lagi fungsi kamu di dunia. Jadi Aminah ini ketika mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia yang disunting, dia yang dipilih menjadi istrinya Abdullah, itu gembiranya luar biasa. Banyak perempuan-perempuan, banyak bapak-bapak yang kepingin ini Abdullah menikah dengan anak mereka, macam-macam. Banyak perempuan-perempuan yang terhormat menawarkan diri, kawin dengan aku. Aku merasa karena kamu beda dari manusia yang lain. Kamu orang yang cahayanya tidak normal. Kami tahu di balik cahaya ini ada luar biasa kebesaran. Kami mau itu. Sambil ngomong begitu, dia yang pernah belajar tentang wahyu-wahyu yang terdahulu. Walaupun sudah ada perombakan-perombakan, tapi masih ada sisa-sisanya itu wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu di antaranya itu Ruqayyah, ya, saudaranya ini Warakah ibnu Naufal, seorang ulama Nasrani, Ahlul Kitab, yang sangat mendalami, ya, bekas-bekas daripada Injil, bekas-bekas daripada Taurat. Itu ada punya saudara namanya Ruqayyah, itu pernah orangnya sangat baik, sangat luhur. Tetapi begitu Abdullah sudah menikah, itu ada yang menawarkan dia, bagaimana kalau Abdullah nikah sama kamu lagi? Kan enggak apa-apa kan? Orang Arab biasa nikah 1, 2 begitu macam. Abdul Muthalib berapa istrinya? Ini anaknya bisa saja menikah. Dia bilang, enggak. Aku enggak mau lagi sama dia. Kenapa? Yang saya mau yang ada padanya sudah pindah ke Aminah. Sudah pindah ke Aminah. Saya lihat itu cahaya itu. Saya orang yang terpelajar mendalami wahyu. Saya menawarkan pernikahan dengan dia bukan karena seorang perempuan yang tergila-gila kepada laki-laki. Bukan. Saya orang yang mendalami wahyu Tuhan. Itu namanya Ruqayyah, ya, binti Naufal. Saudaranya Warakah, cuma beda umur jauh, hampir kayak anaknya. Itu yang terjadi. Nah, bayangkan Aminah. Nah, seorang gadis yang menjadi istrinya Abdullah hidup bersamanya hanya 2 bulan. Kemudian mengatakan Aminah, ya, kita ini baru menikah. Ya, saya ingin berlama-lama sama kamu. Tapi saya harus berangkat. Bapak saya sudah tua, saya akan berangkat bersama saudara-saudara saya. Berniaga. Kita ini menjamu tamu-tamu Allah di musim haji. Tak bisa kita membiarkan tamu-tamu yang begini banyak yang datang tidak bisa kita jamu. Kita ini yang merawat rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun oleh bapak kita dahulu Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Saya harus ikut berniaga. Berniaga, pulang dari perniagaan, ya, sakit di jalan, biasa manusia, demam, flu, ya, terpaksa dia beristirahat di keluarganya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ibunya orang Yathrib. Subhanallah. Orang-orang Yathrib nanti yang membela Nabi Muhammad. Subhanallah, sejarah kayaknya berulang. Itu istirahat, sakit. Jadi barang-barang dia hasil perdagangannya itu dititipkan kepada teman-temannya pulang ke Mekah. Disambut oleh Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Sambut ini kafilah. Mana anak saya? Anakmu tidak enak badan, sakit, ya, mau istirahat ke keluarga yang di sana di Yathrib, dia begini, tidak pulang, sampai datang berita ada orang yang datang berumrah ke tanah suci. Biasanya bagaimana Abdullah kok nggak datang, nggak pulang ini. Dikirim anaknya yang namanya Zubair, bukan Zubair, yang paling tua anak dia yang paling tua, Al-Harith bin Abdul Muthalib. Jemput adik kamu, bawa ke sini cepat. Lama banget kita rindu sebenarnya kepada dia. Istrinya rindu kepada istrinya, hamil ini begini. Tapi belum sampai di sana, sudah dapat berita bahwa Abdullah sudah meninggal dunia. Tapi Al-Harith bin Abdul Muthalib sampai juga ke Madinah, sampai ke Yathrib, berbalik. Bagaimana kira-kira perasaan Aminah? Aminah yang betul-betul kehilangan. Oh, dia hamil. Maka ketika dia hamil itu, ya, itu proses di dalam tubuhnya Aminah itu nanti Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak punya air susu dia. Air susunya sedikit sekali ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW. Padahal dia sempat mimpi dan itu dia mengatakan mimpi itu kepada teman-teman yang perempuan, saya mimpi begini. Dan Rasulullah menyatakan itu, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini
sebagaimana yang kamu lihat ini, ya, dengan segala apa yang kamu bayangkan tentang aku, seorang nabi, seorang rasul, seorang begini. Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku hanyalah hasil daripada doa seorang ayah. Ayah saya Ibrahim mendoakan Allah mengutus seorang rasul yang begini, yang begini, yang begini di tanah Mekah. Tanah yang pertama kali jadi rumah Allah Subhanahu wa taala sejak Adam alaihissalam. Aku doa ayahku. Aku doa ayahku. Wa aku bisyaratu akhi Isa. Aku berita gembira yang Allah wahyukan kepada Isa alaihissalam. Aku ini berita gembira yang dibawa oleh saudaraku Isa al-Masih. Bayangkan tuh, itu kedudukan al-Masih alaihissalam bagi Nabi Muhammad. Nah, dia sebut saudaraku itu. Yang banyak bicara tentang aku. Dia pernah berkata bahwa aku kalau tidak berangkat, tidak datang saudaraku yang satu itu. Dia akan tetap bersama kamu, wahai Bani Israel. Itu dia tidak pernah tinggalkan kamu. Pesannya tidak bisa berpisah dengan kamu. Al-Quran maksudnya itu. Pesan-pesan yang dibawa dari Allah tidak akan pernah meninggalkan kalian sama sekali. Berbeda dengan yang saya terima. Wahyu dari untuk saudara saya, Musa, kemudian yang lainnya yang kita lakukan sekarang ini. Itu akan diamanatkan kepada kalian. Tetapi kalau wahyu yang sampai kepadanya akan tetap bersama kalian, tidak akan pernah meninggalkan kalian kecuali kalian mau juga meninggalkannya. Wahyu tidak akan meninggalkan kalian. Itu Al-Qur'anul Karim. Wahyu yang terpelihara dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar yang demikian itu supaya kita tahu bahwa beliau telah dipromosikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Ibunda Aminah al-Aminah. Ya. Aminah artinya apa? Orang yang aman namanya. Sifatnya juga selalu merasa aman dari Allah. Dan Rasulullah mengatakan apa? Wa ana ru'yatun sadiqatun ra'athu ummi fil manam. Aku adalah mimpi benar yang dimimpi oleh ibuku. Dia menyaksikan sinar keluar dari dirinya. Sinar itu terpancar. Dengan sinar itu dia melihat. Dia melihat itu Syam. Negeri Syam itu negeri tempat Ibrahim, tempat nabi-nabi dahulu itu semua. Ya. Dan itu sinar terpancar ke timur. Ya, itu semua kerajaan Persia dan segala peradaban Syam disinarkan. Itu ibu saya bicara tentang bagaimana di dunia ini. Bagaimana keadaan umat manusia. Dipancarkan yang ketiga itu lihat Yaman dan Afrika semuanya. Itu Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis. Aku ini doa ayahku Ibrahim. Aku ini berita gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa. Aku ini mimpi benar yang dimimpikan oleh ibuku. Wa kadzalika ummahatul anbiya. Demikian itu juga ibu-ibu para nabi. Beliau katakan, para nabi semua ibu mereka adalah wanita-wanita terhormat, wanita-wanita pilihan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita lihat bagaimana Al-Masih minum air susu dari ibunya. Bagaimana Musa minum air susu dari ibunya juga. Ketika dia kemudian dihanyutkan di Sungai Nil sampai terdampar di istana Firaun, ya, ditemukan oleh keluarga Firaun, dibawa, tidak mau dia mau menerima susu dari perempuan yang lain. Dia mau, sehingga dicari. Itu Firaun mencari perempuan-perempuan, mendatangkan perempuan-perempuan untuk menyusui Musa. Nggak mau dia. Nggak mau. Sedangkan itu nabi-nabi itu dari kecil menarik orangnya. Tidak ada nabi yang tidak menarik. Itu tidak ada. Kalau bukannya tidak cakap, tidak menarik, orang kan punya alasan. Ya Allah masa kirim seorang rasul dan nabi
Aduh, kita melihat saja tidak semangat. Nah, bagaimana kami beriman? Kami lihat kayaknya nggak pantas ini jadi nabi. Seorang wali bisa mukanya biasa-biasa saja. Seorang wali Allah. Wali yang besar. Tapi nabi tidak. Nabi yang mendapat wahyu tidak. Supaya kita tahu itu. Maka Firaun yang tadinya mengancam untuk membunuh, ya, membunuh setiap Bani Israel, bukan tiap tahun ya, selang-seling itu. Maka itu Harun, abangnya itu beda sama Musa itu 1 tahun. Tapi abangnya itu lahir pada tahun yang semacam inilah, ganjil genap. Ya. Kayak orang Jakarta saja ya, mobilnya harus ganjil genap itu. Begitu. Jadi tahun yang ini, ya kalau tidak salah tahun yang genap, aman. Tahun yang ganjil, sembelih. Nah, jadi begitu. Jadi Harun lahir pada tahun genap. Musa lahir pada tahun ganjil. Oleh karena itu ibunya gelabakan. Ini gimana ini anak saya ini? Wah, doa sama Allah, doa sama Allah, doa sama Allah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Allah bilang apa? Masukkan dia dalam tabut. Tabutnya semacam sampan begitu, dari kayu, begitu alirkan. Dia bimbang juga. Kan lebih bagus saya jaga, saya pelihara kan. Boleh jadi ketahuan, boleh jadi tidak. Ya, kalau ketahuan berarti hilang. Tapi ini langsung dia anyutkan ini, kan hilang namanya. Tapi karena dia apa? Istikharah sama Allah, komunikasi sama Allah, dia yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dan sempat juga dia itu goyang. Sudah berjalan itu perahu itu, tabut itu berjalan. Tapi akhirnya apa? Ya, dia bilang ya Allah, turunkan kedamaian. Dalam Al-Quran disebutkan itu. Bagaimana perasaan seorang ibu pada saat itu? Ya, tapi tetap punya air susu. Ujung-ujungnya apa? Ya, kakaknya pura-pura juga kayak orang itu menawarkan jasa kepada siapa yang tidak mau menawarkan jasa kepada raja di raja begitu keluarganya. Ya, itu karena duitnya spesial. Orang berlomba-lomba. Datanglah dia. Ya, tujuannya bukan duit. Memang adiknya. Dia bilang, kalau kamu mau boleh jadi, boleh jadi. Ibu saya kan juga punya anak yang dilahirkan. Kan umur 1 tahun kan masih ada air susu kan. Ya, masih ada itu. Orang air susu, Masya Allah, kadang-kadang sampai 2 tahun, bahkan lebih 2 tahun. Ya. Nah, maka dia katakan, boleh nggak kalau saya bawa ibu saya dicoba di sini? Ya, kami orang adalah keluarga yang betul sederhana, tapi kami insya Allah orang baik-baik. Ibu saya tidak khianat, tidak ini. Anak kamu akan tetap dijaga dengan baik. Datang ibunya. Baru Musa, subhanallah, heran. Duh, kalau perempuan ini, wah, dia menyusunya dengan lahap. Ya. Yatim Musa. Sebagaimana Al-Masih, yatim. Tapi yatimnya Nabi Muhammad. Ibunya tidak punya susu. Bapak meninggal, ibu nggak bisa menyusuin. Sejak di Mekah, maka itu kisah Nabi Muhammad SAW itu akhirnya datang orang yang meminta jasa ini kebiasaan orang-orang Quraisy itu anak-anak mereka disusukan kepada orang lain. Berbeda dengan pandangan orang Quraisy secara umum. Karena mereka ingin anak mereka itu punya keluarga nanti di kabilah lain. Kenapa? Untuk masa depannya. Saudara susunya banyak. Macam-macam ada orang yang mengganggu dia, yang membela dia bukan saudara sekota saja, tapi kota lain juga bisa. Itu memang orang Quraisy punya pandangan begitu. Karena hidup mereka itu, mereka orang baik-baik, tapi tidak terbebaskan dari tradisi Arab, bahwa manusia itu punya keluarga besar, jalinannya bagus dengan orang lain, apalagi kalau hubungan persaudaraan, walaupun persaudaraan sesusuan, itu kedudukannya, wah, orang harus mengadakan perhitungan berhadapan dengan mereka. Maka begitu. Nah, ini juga Abdul Muthalib ini ketika cucunya ini, dia mau tidak mau.
Kalau Aminah itu kekurangan air susu, oh tidak mau. Padahal subhanallah, akhirnya kan dibesarkan oleh Halimah Sa'diyah. Itu membawa keberkahan bagi Halimah, membawa keberkahan bagi satu kampung itu. Semuanya mendapatkan keberkahan dari segi perekonomian mereka. Ya, perekonomian mereka itu kan berkaitan dengan apa? Dengan pemeliharaan domba, hewan-hewan ternak begitu. Luar biasa. Nah, jadi kan ini keluarga sudah biasa apa namanya itu beternak. Jadi anak-anak mereka yang kecil, yang umur 3 tahun, 4 tahun, ya itu sudah sibuk dengan mengembala domba. Sudah biasa. Kan bermain sama domba, bermain sama kambing bagi anak-anak itu kan menarik itu. So, binatangnya lembut, binatangnya familiar. Bukan binatang buas ini. Ibu dan bapak mereka pun senang. Wah, Nabi kita ketika dibesarkan di Bani Sa'idah, ini keluarga Halimah Sa'diyah, Bani Sa'diyah itu, dia di sana lihat ini anak-anak main domba-domba umur 2 tahun, 3 tahun, dia juga suka main. Wah, katanya Halimah, jangan, kamu anak spesial. Muka kamu pun beda dengan muka anak-anak yang lain. Waduh, saya dibayar oleh Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Nggak bisa, kamu saya susu. Kamu anak spesial. Semua. Kamu anak berkah. Semua jadi baik. Semua orang satu kampung, satu wilayah itu mencintai Nabi Muhammad. Karena keberkahan, kemakmuran bersama kedatangan beliau. Nah, dijaga betul Halimah. Tapi dia nangis. Dia sedih. Halimah tidak mampu ini membuat anaknya sedih. Jatuh cinta sudah sembilan. Anak menarik sekali, Nabi Muhammad sangat menarik. Dia. Tapi akhirnya apa? Begini nak. Kalau kamu mau main juga sama saudara-saudara kamu, sini. Saya ini dulu. Saya make up muka kamu. Jangan segagah begini dong. Nggak bisa nanti kamu diculik orang, mati saya. Mampus saya. Aduh, bukan saya takut sama kamu punya keluarga saja yang terpandang itu. Saya pun tidak mau kehilangan kamu. Jangan. Dia apa? Mulailah mukanya itu dikasih sesuatu yang menghitamkan mukanya, coret sana, coret sini. Jadi kayak anak yang jorok. Kalau begitu aman deh. Sampai ke tingkatan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin nabi kita itu dari kecil itu bergaul dengan domba, dengan kambing, ya, bergaul. Maka Nabi pernah bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa yar'al ghanam, illa wa huwa yar'al ghanam." Tidak ada nabi yang diutus kecuali dia mengembala domba, mengembala kambing. Termasuk Musa alaihi salam. Musa ini kan dari kecil di istana Firaun. Kapan dia mengembala? Ya. Allah jadikan dia mengembala sesudah jadi pangeran. Bahkan sudah pernah direncanakan untuk dinobatkan sebagai Fir'aun sesudah Fir'aun. Bayangkan Musa alaihissalam itu. Fir'aun jatuh cinta kepada dia. Pertama kalinya itu berat mau cinta sama orang ini. Ini anaknya siapa ini? Tapi makin dilihat mukanya, aduh ini anak luar biasa menariknya. Ya. Makin dewasa makin cerdas. Kecerdasannya luar biasa. Pandangannya luar biasa. Memberikan masukan dan nasihat kepada Fir'aun yang tua. Jadi Fir'aun yang ditenggelamkan bukan Fir'aun yang tua. Fir'aun berikutnya. Saudara Musa yang sudah iri hati dan dengki sama Musa karena pernah dilihat bapaknya cenderung kepada ini anak angkat nih. Anak siapa nggak tahu. Kok kelihatannya kok lebih mendapat perhatian oleh Fir'aun. Dan Fir'aun tuh tidak jarang tuh dia menunjukkan bahwa ini anak kalau jadi pemimpin sesudah aku pasti pemimpin yang baik ini anak. Dia sering memberikan masukan kepada Fir'aun. Itu belum jadi nabi dia. Dia pangeran. Ya, akhirnya terjadilah kisah bagaimana dia harus meninggalkan Mesir. Ya, itu bukan pembicaraan kita. Cuman saya ingin berikan bandingan bahwa Musa alaihissalam pun harus menjadi pengembala. Bayangkan kalau dia dibesarkan oleh
oleh Abdul Muttalib. Kapan dia akan mengembala? Abdul Muttalib ini punya pengikut banyak, rakyatnya banyak, hampir semacam raja dia. Raja yang tidak bermahkota. Raja yang betul-betul pemimpin yang dicintai, tetapi hubungannya sama manusia tidak ada itu kekuasaan. Tidak ada. Ada musyawarah, ada perundingan yang luar biasa. Dan itu bukan dibuat oleh Abdul Muttalib. Dibuat oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Ya, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Qusay bin Kilab. Qusay. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi yang kelima. Kalau ke atas Nabi Muhammad jadi 4 itu. Ya. Semuanya ini orang yang tidak perlu anak-anaknya jadi pengembala. Tidak perlu. Kenapa? Keadaannya mampu. Keadaannya membantu orang banyak. Berpengaruh. Jadi pahlawannya. Tidak latihan perang oke. Jadi naik kuda jadi penunggang yang baik oke. Tapi tidak usah jadi pengembala. Tidak perlu. Jadi kalau dibesarkan jadi timbul pertanyaan, maka ada aliran tertentu, golongan tertentu mengatakan tidak, Nabi Muhammad itu kisah begini begitu itu tidak benar. Tidak benar itu. Karena memang kok tega-tega banget anak kecil begitu, anak spesial itu dilepaskan di tempat orang lain. Tetapi riwayat ini memang benar dan sesuai dengan sejarah para nabi-nabi, ada kemiripan. Nabi-nabi itu semua demikian. Bahkan Al-Masih alaihissalam membayangkan Bani Israel itu di hadapan beliau apa? Mereka adalah, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan, memulangkan kembali domba-domba Bani Israel. Itu kata-kata domba yang disebut oleh beliau. Menunjukkan apa? Beliau juga sudah terlatih untuk mengangon domba-domba. Dia merasa bahwa ini domba-domba ini mendidik domba dan kambing, ikut memiliki peran mendidik manusia bagaimana jadi lembut, bagaimana jadi sabar, bagaimana jadi penyayang yang betul-betul penyayang. Subhanallah. Saya ketika membaca itu dari dulu, kapan saya jadi pengembala domba? Mungkin saya akan lebih baik ya, lebih sabar ya, lebih penyayang. Tapi repot juga, di mana mau dapat domba-domba itu. Waktu saya masih kecil mau beli domba juga duit nggak ada. Tapi memang, nah itulah Rasulullah SAW. Allah ciptakan suasana itu yang unik, bukan main itu. Dan sempat itu Halimah mengalami goncangan. Karena ketika dia mengembala domba-domba itu bersama teman-temannya, teman-temannya itu sama dia keluarga anak-anak. Ya, bagaimana Pak Edwin? Ya. Silakan Pak Kiai, silakan. Ya. Jadi itu di dalam keluarga Aminah itu Nabi Muhammad itu tiba-tiba dia menghilang. Nah, saudaranya pulang lari sama ibu, ibu, kenapa saudara saya orang Quraisy itu hilang, dibawa lari orang. Waduh, sampai mau gila ini Halimah. Kok begitu kamu tinggal dengan saudara kamu? Udah mati gue. Mati, ya Allah. Dia cari, dia nangis. Sampai di sana dia lihat anak ini baik-baik. Dibawa orang. Dia baik-baik. Ditanya dia. Bukti pada saat itu umurnya 4 tahun. Dia bisa bicara. Nah, artinya memang anak ini tampil dari kecil tuh lebih cakap, lebih pintar daripada yang lain. Anak kamu kemana, nak? Saudara kamu saya marahin tinggal di kamu. Ketika kamu dibawa orang, iya orangnya baik-baik, orangnya cakep-cakep, main-main sama saya, ngobrol sama saya. Ternyata itu para malaikat-malaikat. Ya, itu malaikat Jibril, Mikael, datang main sama dia. Jadi itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia juga takut, ya, dia apa namanya itu dibawa oleh
mereka ke Mekah, dipulangkan ke ibunya, dikatakan dia itu hilang, dia bilang, anak saya tidak mungkin hilang, anak saya terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami takut dibawa lagi oleh setan. Nah, tidak ada yang menggoda anak setan, anak saya tidak. Saya sudah meminta kepada Allah. Begitu dilahirkan, saya mendengar suara. Begitu dia lahir, katakan, ya Allah, lindungi anak saya ini dari godaan setan, dari rayuan yang buruk, yang sesat, ya Allah. Saya sudah minta sama Allah, dan Allah mustahil tidak memenuhi permintaan hambanya. Itu. Tapi kalau kamu memang mau kembalikan, saya terima dia. Ya. Akhirnya itu Halimah goncang, dibawa lagi. Ya. Terjadi lagi itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua. Jadi ada orang ngomong, ini mungkin itu yang goda dia tuh setan. Begini, nakut-nakutin dia. Nakutin Halimah. Akhirnya Halimah berusaha membawa ke dukun, kepada dukun. Jadi Nabi kita pernah dibawa ke dukun oleh ini ibu susunya ini. Dibawa ke sana. Itu ngaku diri sebagai ulama susu. Begitu lihat Rasulullah, dia lihat Halimah mengatakan, saya takut anak saya ini digoda oleh orang-orang yang nggak baik. Tetangga-tetangga saya bilang begitu. Coba kau lihat dia. Coba kau baca doa-doa jambi supaya dia dibebaskan, dilindungi dari godaan-godaan setan. Ini Halimah inisiatifnya begitu tuh. Padahal ini yang dihadapi ini setan. Setan ini iblis. Ya, ini adalah orang yang mengerti siapa itu nabi-nabi, sifat nabi-nabi. Jadi orang yang belajar dan benci sama nabi-nabi. Ini orang ulama ini, ulama sesat, ulama setan. Dia ketika melihat Nabi, dia melihat saya. Ini anak ini setan, anak ini iblis. Ya, bunuh dia dan bunuh aku. Dia ajak orang bunuh ini anak dan bunuh dengan dia sekalian. Itu Halimah rebut ini anak, dia kata, kalau lu mau mati sendirian. Ya, ini anak nggak bisa dibawa. Itulah membuat Halimah memulangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Aminah. Ya. Itu pada umur 5 tahun. Jadi Rasulullah itu bersama Aminah itu sudah dianggap dia tidak perlu air susu lagi. 1 tahun saja. Ya. 1 tahun saja itu Aminah meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memfungsikan Aminah itu dengan fungsi yang sebatas, fungsi yang inti. Dia melahirkan jadi seorang ibu, melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ditangani langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada 1 jam ini, ya, saya dipesan oleh Pak Edwin untuk menyampaikan sekitar 1 jam. Ya. Baik, Pak Kiai. Cukup, tapi memang saya kembalikan kepada Pak Edwin. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah luar biasa padat isinya, dan sesuai penyampaian Pak Kiai tadi belum sampai kepada masa Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masih masa Nabi ya Pak Kiai. Nah, jadi catatan yang luar biasa tadi adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencapai cinta yang maksimum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pun juga mengalami cobaan terberat, dan beliau pun mengalami keyakinan yang luar biasa. Ya, ini catatan-catatan yang mungkin kita sebagai umatnya ingin lebih mendapatkan contoh tentunya dengan kajian-kajian seperti ini, dan mungkin ada sedikit contoh-contoh yang lebih eksplisit itu mungkin Pak Kiai untuk kami bisa mulai
bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW ini? Ini mungkin pertanyaan pertamanya gitu Pak Kiai. Iya. Ya. Jadi yang diminta oleh Pak Edwin, yang kalau bisa saya tangkap tadi, adalah contoh yang dikatakan uswah hasanah secara nyata begitu, yang itu tentu dilakukan oleh beliau setelah beliau jadi nabi kan? Ya, jadi maksudnya Ya. Pak Edwin itu ya? Iya betul Pak Kiai. Iya, baik ya. Ya. Kira-kira mau persoalan apa ini? Kan contohnya kan banyak betul ya. 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 Baik. Ya. Ya. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya beri contoh ya yang datang di pikiran saya sekarang ini. Baik Pak Kiai. Contoh bagaimana seorang ayah bersikap adil kepada anak-anaknya. Tidak boleh dia membedakan anak-anaknya. Nah, di suatu hari di musim panas di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak ya. Anak laki-laki itu semuanya meninggal dunia dalam usia ya muda, ya, muda sekali, artinya belum sampai ke usia dewasa. Ya, singkatnya begitu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada beliau anak, dalam artian anak putrinya. Dan Nabi itu bersabda, ya, semua orang itu anak cucunya bernasab ya kepadanya. Ya. Tetapi kecuali aku, anak-anak aku ini ya bernasab kepada orang ini. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi yang melahirkan anak-anak Rasulullah, dalam arti anak cucu itu anak. Itu dari Fatimah, dari anak perempuan. Maka ada orang yang mengatakan itu ini hadisun sahih. Ya, hadisun sahih. Ada orang yang mengatakan tidak. Dan semua nabi-nabi itu punya istri dan keturunan. Ayat Quran yang menyatakan demikian. Ya, ayat Al-Quran. Tapi kita kan singkat ya. Ayat Al-Quran ini, kalau diperlukan saya datang ke itu ayatnya nanti. Bahwa para nabi-nabi itu beristri dan berketurunan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad juga berketurunan. Orang mengatakan bagaimana itu? Masa dari anak perempuan? Nah, Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am tentang anak cucu Ibrahim yang disebutkan apa? Sekian, 1, 2, 3, banyak sekali. Jadi ada 6 anak cucu Ibrahim, bukan 6. Maksud saya di surat Al-An'am itu anak cucu Ibrahim yang menjadi nabi disebutkan dalam Al-Quran itu 18 orang loh. Bukan sembarangan. Nabi yang disebutkan yang kita harus imani itu 25. 18 orang itu keturunan Ibrahim semuanya. Dan salah satu yang disebut siapa? Siapa? Al-Masih alaihissalam. Dia bukan dari seorang laki-laki. Dia dari seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Maryam. Di Maryam itu dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Maryam punya anak. Al-Masih adalah anak Ibrahim alaihissalam. Dan termasuk anak cucu Ibrahim adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa keluarga Ibrahim itu yang terunggul adalah Muhammad sendiri, bukan Ibrahim. Itu ulama mengatakan demikian. Jadi maka itu ya Allah turunkan selawatmu dan barakatmu atas Muhammad seperti salam dan barakatmu atas Ibrahim. Karena itu supaya orang mudah memahaminya. Bukan karena Ibrahim lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Bukan. Nabi Muhammad lebih hebat. Jadi kalau ditanya ulama mengatakan, ulama tanya sama kita ini. Guru-guru tanya sama kita. Saya pernah mendapat pertanyaan seperti begitu. Ya Abdul Qadir, siapa yang terhebat?
siapa pemimpin keluarga Ibrahim? Ya Ibrahim kita mengatakan bukan. Pemimpinnya adalah Muhammad SAW. Sampai ke tingkatan itu ulama dalam menyatakan demikian. Jadi Hasan dan Husain itu memang anak Rasulullah. Kalau Anda itu mengatakan tidak bisa karena anak perempuan, maka coret dalam Al-Quran itu. Bisa, siapa yang berani coret? Coret di dalam Al-Quran berarti tidak beriman, otomatis keluar dari Islam. Satu ayat pun dicoret. Bahwa Allah menyebut bahwa Al-Masih alaihissalam adalah bagian daripada anak cucu Ibrahim dalam Al-Quran. Itu pernah diskusi dulu. Saya kan belajar sampai, maaf ya, saya ngomong, saya sampai 3 doktor di Mesir. Diskusi antara para, ya, artinya para ini kandidat-kandidat dokter ini berdiskusi sama dia punya guru. Itulah yang tadi mengherankan, kok bisa begitu ya? Ya. Anda mau menolak Al-Quran? Ketika berbicara bahwa Al-Hasan dan Husain dan anak cucu mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan demikian dan Al-Quran membenarkan itu. Contohnya adalah Al-Masih alaihissalam adalah putra Ibrahim alaihissalam. Ini contoh. Nah, ini Rasulullah SAW pernah datang ke rumahnya Fatimah. Ya. Mereka satu rumah lah. Rumahnya Fatimah itu kan di Masjid Nabawi juga. Jadi bapak-bapak kalau sempat berhaji, kan ada namanya Suffat itu, tempatnya agak tinggi itu. Tempat dulu orang-orang miskin tinggal di masjid loh. Bukan di masjid, tapi di emperan rumah Nabi. Jadi satu dengan masjid. Ada pembatasnya. Ahlu Suffah namanya, semacam Abu Hurairah. Orang-orang miskin yang datang itu pokoknya datang mau belajar sama Nabi, mau nyantri sama Nabi, mau jadi pesantren. Jadi mirip kayak pesantren zaman sekarang lah. Pesantren itu ceritanya apa? Maka dikatakan pondok. Apa itu pondok? Murid-murid datang dari mana-mana, mondok, dirikan gubuk-gubuk pondok di samping rumahnya kiai. Demikian juga ahlu suffah juga demikian, sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini. Tapi bukan dia datang bukan karena dia mau cari makan, tapi merantau yang tidak bawa apa-apa sama sekali, tapi untuk dekat dengan Nabi mau ngaji. Bukan penduduk Madinah, ya, dan memang miskin. Rata-rata itu bukan datang dari Mekah juga. Yang datang dari Mekah itu sebetulnya orang masih ada, jadi mereka tinggalkan harta mereka. Tapi kalau yang datang dari mana-mana itu, ya, itu mereka Abu Hurairah termasuk itu. Yang bisa hidup ya, tapi duduk mengaji sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau Bapak lihat, ya rumah Nabi yang sampai ke belakang sekali, ya yang kemudian sesudahnya itu tempatnya ahli sufa, itulah rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dan anak-anak mereka di situ tinggalnya. Di satu rumah dengan Nabi. Selainnya itu 9 kamar istri-istri Nabi. Dan situlah itu rumah Fatimah. Jadi melekat dengan rumahnya Fatimah. Rasulullah pernah datang ke rumahnya Fatimah, ya, di musim kayaknya agak panas ya, dari kelihatannya informasi itu Rasulullah sampai ke situ, masuk lihat ini Husain sedang tidur di atas bale-bale, ya sederhana lah, di atas bale-bale begitu, ada papan apa situ, mungkin ada tikar, mereka tidur. Pas beliau Rasulullah masuk, itu Hasan sama Husain bedanya 1 tahun, Bapak. Hampir kayak kembar. Itu masuk, Hasan itu bangun. Memanggilnya apa? Ya abadi. Aduhai ayahku yang tercinta. Ya. Abadi. Dalam Al-Quran itu ada panggilan Ibrahim kepada pamannya, ya abadi. Paman itu sebagai ayah. Ya abadi. Anak Adsan, saya haus, papa, ayah haus. Pas dia bangun itu, sebenarnya tidak ada di rumah itu. Yang ada Fatimah Zahra, ya dia ingin melayani bapaknya yang datang ini. Mau buat apa kayak nggak tahu. Jadi ya abadi, anak saya haus, ayah. Rasulullah langsung pergi ke Kulah.
Itu tempat di kulit, situ ditaruh air. Itu kalau kena angin agak dingin dia. Wah, itu luar biasa. Itu kayak kita minum air di kendi. Ya, saya dulu di pesantren minum air di kendi. Wah, luar biasa nikmatnya. Itu dingin tetapi ya. Jadi itu persis. Ingat kula, sebut kula kendi. Ketika saya jadi santri dulu. Nah, itu apa namanya? Dia Rasulullah ambil air di situ. Tapi subhanallah, Rasulullah ketika mengisi ini air itu dalam katakanlah gelas, semacam gelas begitu. Dia begitu balik ada Al-Husain, adiknya Hasan. Sampingnya, ya abadi Fatimah, oh ayahku kasih saya air. Yang minta Al-Hasan tadi kan. Tetapi dia isi begini, Husain juga habis itu bangun, langsung loncat lihat kakeknya itu. Tapi dia bilang, Abah. Mereka pada saat itu kalau panggil Ali bukan Abah loh, bukan. Ya, Husain panggil Abul Hasan. Ya, Husain panggil Abul Hasan, panggil bapaknya Ali itu. Ya, tapi Hasan panggil Abul Husain. Mereka tidak panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib Abah, bapak. Mereka panggil Rasulullah yang bapak. Kapan mereka panggil Ali bin Abi Thalib bapak? Nah, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini saya mempelajari keluarga Nabi loh, bukan saya sahabat-sahabat Nabi. Keluarga Nabi itu lebih penting daripada sahabat. Selawat itu dikaitkan sama keluarga Nabi, bukan sama para sahabat. Itu tambahan dan itu boleh. Tetapi yang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lihat di kita tasawuf bacanya apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada sebut sahabat dalam salat? Ini banyak umat tidak tahu. Ya. Sehingga kadang-kadang salah kaprah. Ya. Itu. Tapi boleh kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi wa ummatihi. Sebut siapa saja boleh. Karena itu doa. Tapi aslinya kita bukan termasuk golongan yang sedikit-sedikit bid'ah. Enggak. Selama itu dibolehkan oleh Nabi atau dipraktik oleh sahabat, itu memang dibolehkan oleh Nabi. Buktinya apa? Nabi minta kita silakan kamu susun selawat. Ya, kenapa? Itu upaya manusia, upaya seorang pribadi dari umat ini untuk menunjukkan cinta. Silakan kamu ucapkan ya, ucapkan yang bagus ya. Kenapa? Karena akan didengar oleh para malaikat. Maksudnya Nabi apa? Aku ingin para malaikat melihat susunan bahasa kamu ketika menyebut aku. Supaya mereka mengatakan umat Muhammad luar biasa. Maksudnya begitu. Itu Nabi Muhammad. Ini saya kembali kepada persoalan ya tadi ya. Jadi Rasulullah itu ketika dia mau berangkat membawa air kepada Al-Hasan, tiba-tiba Al-Husain ada di depan dia. Juga meminta yang sama. Maka saya katakan situasinya itu musim panas. Dia bilang, ya abadi Fatimah, nggak lagi bilang haus, kasih saya air itu. Rasulullah bilang, tunggu ya. Rasulullah bawa itu air ke Hasan lebih dulu. Pas dilihat oleh Fatimah Zahra, anaknya, ini anak kandung ini, yang dengan Nabi kayak pinang dibelah dua. Itu Fatimah ada orang yang paling mirip dengan Nabi, dapat dikatakan 100%. Itu dikatakan oleh siapa? Siti Aisyah. Mengatakan, kalau lihat Fatimah, itu Rasulullah. Jalannya, semua gerak-geriknya persis Rasulullah. Itu Fatimah, anak perempuan tadi. Ini perempuan, itu laki-laki. Jadi langsung Rasulullah bawa ke Al-Hasan. Fatimah berkata, ya abati, kok kamu kasihkan Al-Hasan Husain di depan kamu dan dia minta itu air, ayah. Dia kan tidak tahu persoalan. Begitu dia lihat begini, Husain masih ngerengek-rengek, ya abati, ayah abah, kasih Ini sana diam-diam, diantarkan itu. Fatimah tanya, kenapa ayah? Ya mungkin ibu ya. Pertama kali dia tidak tahu persoalannya. Ini adik soalnya. Ya.
adik. Rasulullah mengatakan apa? Al-Hasan memintanya lebih dahulu ya Fatimah. Nah, Rasulullah Hasan minta lebih dahulu daripada Husain. Aku harus bersikap adil kepada kedua anakku. Ya. Wa in lam akun adil, wa in lam akun adil bainahuma us'al. Aku akan dituntut oleh Allah. Kenapa kau tidak adil kepada memperlakukan dua anak kamu? Wa in kuntu nabiyan, walaupun aku adalah seorang nabi, tidak akan terlepas dari tuntutan Allah ketika tidak bersikap adil kepada kedua anakku. Ini anak loh. Kira-kira kalau sama orang lain gimana? Saya kira mungkin salah satu contoh itu Bapak. Ya, silakan. Baik Pak Kiai, terima kasih. Ada satu pertanyaan di kolom chat, dan ini kelihatannya yang terakhir ya, pertanyaan Pak Kiai. Ya. Mohon penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat pada umatnya. Ya. Mohon penjelasan detail orang yang akan dipilih Nabi bebas dari siksa api neraka pada saat nanti memberi syafaat, begitu Pak Kiai. Baik. Ya. Pertama kali kita mau tidak mau Pak Edwin menyebut ini pertanyaan kepada umatnya ini. Maksudnya umat di sini siapa? Umat ini seluruh umat Nabi Muhammad atau umat di sini maksudnya muslimin? Nabi berikan. Nabi kriterianya apa, syafaat apa yang akan diberikan, kriteria yang akan diberikan oleh Nabi kepada umatnya, begitu Pak Kiai. Ya, kira-kira pertanyaannya ini umat di sini maksudnya orang muslimin ke orang Islam? Ya. Seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia secara umum. Artinya kan Nabi akan memberi syafaat nanti ya. Di akhirat dalam kepada seluruh umat Islam ataupun juga seluruh umat, ya begitu ya. Oke. Jadi begini, Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk seluruh umat manusia, yang beriman atau yang tidak beriman. Ya. Yang menerima kenabiannya atau yang memungkirinya atau menolaknya atau la sama Allah, ada yang memeranginya. Semua manusia itu akan hadir di hari kemudian. Tidak ada satupun manusia, ya, ini kita bicara tentang manusia, yang tidak hadir. Semuanya hadir. Ya. Manusia itu dipulangkan kepada Allah, dipulangkan bukan dia mau pulang sendiri. Walaupun orang yang beriman itu dipulangkan, tetapi dia juga rindu sama Allah. Dia mau pulang, dia mau pulang. Itu kebesaran, itu anugerah, itu kenikmatan yang tiada dua bandingannya. Itu beda. Itu kita baca di dalam Al-Quran. Tapi semuanya pulang. Anda suka atau nggak suka, pulang. Allah bilang pulang. Mau kemana juga. Harus bertanggung jawab di hari kemudian. Nah, di hari kemudian itu, ada yang dikatakan asyafa'atul uzma. Asyafa'atul uzma artinya syafaat yang teragung. Karena syafaat itu akan diberikan oleh para nabi-nabi, diberikan juga oleh para malaikat, bahkan diberikan oleh para wali-wali Allah, ya, diberikan oleh sesama umat manusia. Tetapi boleh di tingkatan-tingkatan pemberian itu semuanya itu berbeda-beda. Jadi, tetapi semua syafaat itu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umpamanya kita ini manusia, ya kita mendapat derajat yang tertentu yang tinggi sekali. Kemudian kita lihat teman kita dulu di dunia ini masuk surga juga, kita ingin sama-sama gitu. Itu kita bisa minta sama Allah. Itu syafaat juga. Syafaat juga. Tapi itu pun bagi siapa? Bagi orang yang diizinkan oleh Allah. Allah mau.
Jadi subhanallah, kita ketika minta, permintaan kita itu tidak bertentangan dengan maunya Allah. Allah yang mengilham kita cenderung. Subhanallah. Cenderung. Ya Allah, ya kita minta tolong kalau bisa saya sama dia satu tingkatan saja. Di dunia itu kita selalu berbagi soalnya. Allah bilang, "Na'am. Tarik saudara kamu naikkan derajatnya. Tahu, jemput." Ini umpamanya demikian. Nah, tapi ada namanya syafaatul uzma. Syafaat untuk seluruh umat manusia. Dalam sebuah hadis itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat dimulainya hisab, dimulainya perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membiarkan ini umat manusia. Jadi kemudian kan hari perhitungan. Kalau perhitungan nggak diadakan, mau apa? Nah, pada saat itulah ya, umat manusia memohon kepada Adam. Ini yang memohon ini siapa? Nggak tahu kita. Tapi rame-rame datang. Ya, datang kepada Adam. Adam, kamu bapak kami. Ya, boleh jadi ada yang mengatakan, lu dahulu yang membuat Allah turunkan kamu ke bumi. Padahal turun ke bumi itu memang tugas dia di bumi. Banyak orang yang mengatakan dosa Adam membuat kita di bumi, itu tidak benar. Memang kita ditugaskan di bumi sebagai khalifat Allah di muka bumi dari mulanya. Nah, ya ada yang ngomong begitu sama Adam. Tolong dong kembalikan, kita coba minta sama Allah syafaat dimulainya hisab. Ada yang mengatakan apa? Langsung saja kami ke neraka lebih baik daripada di mahsyar ini. Dia kiranya itu mahsyar luar biasa keadaannya, tidak enak, dan membuat itu keadaan sangat sedih dan sangat sakit. Dia katakan neraka saja. Dia bayangkan neraka boleh jadi neraka lebih enak daripada itu di mahsyar. Itu tidak benar, karena dia tidak tahu. Memang kamu pernah masuk neraka. Tapi permintaannya sampai ke tingkatan itu. Karena Allah belum memulai perhitungan. Tidak ada yang berani datang kepada Allah yang berani ngomong. Tidak ada. Tidak ada seorang nabi pun. Semuanya mengatakan minta sama fulan. Fulan lebih baik. Dia lebih dekat kepada Allah. Itu nabi-nabi semua demikian. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Sampai kepada Al-Masih. Al-Masih mengatakan, minta kepada Muhammad. Muhammad yang diberikan begini, diberikan begitu. Minta kepada Muhammad SAW. Ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, itu Allah mengilhami Rasulullah SAW untuk berkata, Analah, aku orangnya. Aku orang yang kamu cari itu. Aku. Tidak ada yang berkata pada saat itu, aku orangnya, itu tidak ada. Allah bertanya kepada seluruh makhluk, limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kerajaan hari ini? Diam semuanya. Tidak ada satu makhluk pun yang berkutik. Tidak ada yang punya wewenang. Nah, aku kasih kamu dulu wewenang ya. Masing-masing dengan wewenangnya, dengan tugasnya. Para malaikat ada wewenangnya tertentu. Jibril ada wewenangnya tertentu. Mikail. Hari ini siapa yang punya wewenang? Tidak ada yang berani ngomong. Tidak berlaku semuanya. Pada saat itu tidak ada lagi kebebasan memilih. Tidak ada. Tidak ada. Apalagi mau raja manusia, tidak ada. Rasulullah mengatakan, Analah. Rasulullah mengatakan apa? Aku diilhami oleh Allah. Beliau yang mengatakan, ngomong. Dia jawab, Analah. Saya orangnya. Maka saya datang sujud kepada Allah. Itu pun disuruh oleh Allah. Saya memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Permohonan saya itu semuanya didikte oleh Allah dengan wahyunya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran yang itu tertunjuk kepada Nabi Muhammad itu dia Nabi mengatakan sama kita ini masih di dunia. Itu pun Allah yang mendikte saya. Allah Rahman, Rahim. Semuanya kembali kepada Allah. Yang baik itu Allah. Yang penyayang itu Allah mutlak. Semuanya dari Allah, dari Allah. Itu Nabi itu ngomongnya begitu melulu. Itu para nabi-nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Ini syafaatul uzma ini yang disebutkan di dalam surat
Bani Israel, surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu namanya al-maqam al-mahmud. Artinya apa? Kedudukan yang terpuji. Yang dipuji oleh Allah. Yang terpuji oleh siapapun. Al-maqam al-mahmud itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berpesan kepada kita, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mendengar azan, ikutilah atau ulangilah kata-kata yang disampaikan oleh muadzin. Allah Akbar, Allah Akbar, katakan Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kayak begitu. Allah Akbar, la ilaha illallah. Kita suruh baca doa kan? Apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wasyaraf wadarajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Disebut berikan kepada Muhammad al-wasilah, al-fadilah, itu semua derajat loh, semua kebesaran. Al-wasilah wasyaraf wadarajatil 'aliyatir rafi'ah. Waduh, itu terjemahannya luar biasa. Kata-katanya itu semua kebesaran disebutkan di situ. Wa'atihi al-maqam al-mahmud. Wa ba'athul maqam al-mahmud. Mau ba'athul apa? Munculkan yang sudah tersedia itu ya Allah. Yang ada kau munculkan begitu kayak cahaya yang tertutup. Ini apa? Itu al-maqam al-mahmud. Itu apa? Yang mendapatkan hak untuk meminta izin kepada Allah, dimulainya hisab. Dan itu namanya syafaat bagi seluruh makhluk supaya semuanya damai dan tentram. Jadi orang boleh menunggu. Ini kemana saya? Ke kanan atau ke kiri? Surga apa neraka? Mulailah itu hisab. Itu syafaat yang terbesar. Kemudian juga ada syafaat orang-orang yang pertengahan kira-kira antara surga dan neraka itu Rasulullah yang memberikan syafaat. Ya. Pokoknya ahlul la ilaha illallah itu yang kemudian orang yang paling banyak dosanya di dunia. Tapi dia meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Artinya sudah tobat. Maka Rasulullah SAW pernah menyebut orang yang paling berbahagia dari umatku. Umatku sini orang beriman. Umat khusus ini adalah para pelaku dosa-dosa besar. Kemudian aku, tapi dia tetap la ilaha illallah. Masih ada itu titik atau secercah kecil daripada tauhid. Kecil sekali. Aku yang meminta kepada Allah, ya Allah ada itu sedikit ya Allah. Ampunilah dia, masuk ke dia ke surga ya Allah. Engkau Maha Dermawan. Itulah yang paling berbahagia. Justru yang paling berbahagia siapa? Ya. Karena saudara-saudaranya sudah lebih dulu bahagia. Artinya itu rawan betul. Dosanya sudah keruan-keruan. Tapi masih ada la ilaha illallah. Tidak khianat namanya. Yang khianat itu siapa? Yang sudah meninggalkan la ilaha illallah. Itu para munafik itu. Itu Allah menyatakan apa? La fidarkil asfali minan nar. Itu di keraknya api neraka. Ya. Itu masalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak jenis itu syafaat, banyak. Oh, apa? Yang penting deh kita Allah selamatkan dari neraka terus surga. Ya, itu yang terpenting. Ya, baik. Baik. Baik Pak Kiai. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi ini yang tadi pertanyaan terakhir ya Pak Kiai. Ya. Ini juga banyak ini titip pesan mohon doa nih Pak Kiai. Jadi di doa terakhir di acara penutup terakhir ini mohon doa. Jadi ada yang sakit sampai stroke gitu ya Pak Kiai dan sedang pemulihan sekarang. Jadi memorinya sudah mulai pulih, namun mohon doa agar bisa pulih seperti sedia kala sehingga memorinya bisa kembali mengingat yang
kebaikan-kebaikan yang lalu begitu Pak Kiai. Ya, Lalu juga banyak yang terkena COVID ya. dari hadirin, tidak saya sebut satu persatu, namun hadirin maupun juga ada keluarga dari hadirin juga sedang proses pemulihan dari COVID begitu Pak Kiai. Jadi mohon doa juga. Lalu ini juga sekalian mohon doa, anak saya Irfan besok mau berangkat, jadi mohon doa untuk dia merantau, semoga lancar dan selamat begitu Pak Kiai. Amin. Iya. Tafadhol Pak Kiai. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahim al-masakin. Nas'aluka Allahumma an tusalliya wa tusallim wa tubarik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa an tu'tiyahu al-wasilata wal fadilata wa syaraf wal aliyata rafi'ah wa ba'sul maqam al-mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma syafi'u fina fid dunya wal akhirah. Allahumma syafi'u fina fid dunya wal akhirah. Allahumma syafi'u fina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah yang memperkenalkan kepada kami, hamba-Mu, yang berhak untuk kami cintai, yang untuk kami kedepankan, ya Allah. Yang luar biasa jasanya kepada kami, yang luar biasa jasanya kepada umat manusia. Rasul-Mu yang teragung, ya, yang Engkau utus sebagai rahmatan lil alamin. Engkau jadikan beliau rahmat bagi alam semesta, ya Allah. Allahumma syafi'u fina fid dunya wal akhirah. Engkaulah yang memberikan kepadanya al-maqam al-mahmud. Engkaulah yang memberikan kepadanya syafaatul uzma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ilhamkan dia, ya Allah. Ilhamkan beliau, ya Allah. Untuk mendoakan kami. Untuk mendoakan kami segala kebaikan, segala kesejahteraan. Berikan kepada beliau untuk memohon syafaat bagi kami, bukan saja di akhirat, tetapi juga syafaat dari beliau untuk kami di dunia ini, ya Allah. Kami mohon dunia yang baik, ya Allah. Kami mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami kehidupan hasanah di dunia. Berikan kepada kami hasanah di akhirat. Selamatkanlah kami dari api neraka, ya Allah. Sahabat-sahabat Nabi ada yang datang kepada Nabi, berkata kepada Nabi, doakan kami sembuh. Doa sama Allah. Bilang sama Allah, sembuhkan kami. Katakanlah kepada Allah, kami dalam kesulitan, kami mohon rezeki, Allah mudahkan. Dia doakan sahabat-sahabat Nabi-Nya. Kami tidak berkesempatan ngomong begitu kepada beliau, ya Allah. Kami hidup tidak sezaman dengan beliau. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Kami tidak punya apa-apa kecuali Engkau. Tidak ada yang kami andalkan untuk memohon kepadamu. Kami meminta rahmat-Mu, ya Allah. Kami meminta kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami meminta segala sesuatu dari-Mu. Tapi kami ingin ada hubungan spesial antara kami dengan Nabi kami. Seakan-akan kami hidup bersama beliau, ya Allah. Itu permintaan kami, hamba-hamba-Mu, ya Allah. Karena sangat jelas sekali bahwa sahabat-sahabat Nabi itu mendapatkan kedudukan yang spesial, kedudukan yang khusus. Kami juga hamba-hamba-Mu, ya Allah. Engkau yang kasih mereka, ya Allah. Engkau bisa kasihkan kami juga. Kami hamba-Mu. Kami lebih memerlukan dari mereka. Mereka lebih baik-baik. Mereka melihat wajah Nabi kami. Mereka bersentuh tangan dengan Nabi kami. Keberkatan yang luar biasa, ya Allah.
Ya, sebagaimana engkau mengatakan beliau Al-Masih itu waja'alani mubarakan ainama kuntu. Al-Masih berkata begitu bahwa Allah menjadikan aku berberkah di mana saja aku berada. Nabi kami juga demikian. Beliau sangat berberkah di mana saja beliau berada. Beliau sudah meninggal dunia, ya Allah. Secara nyata, dia tidak bersama kami. Beliau pernah bersama sahabat-sahabat beliau. Tapi kami memohon kepadamu, ya Allah. Syafaatnya untuk kami bukan saja di akhirat, tetapi juga di dunia. Kami ingin beliau mendoakan untuk kami. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Engkaulah yang mengilhaminya. Wahai Muhammad, wahai hambaku, doakan untuk fulan dan fulan yang tidak sezaman dengan kamu, yang kena COVID. Doakan mereka. Aku kabulkan doamu. Doakan. Hambaku meminta kepadaku untuk ku ingatkan kamu, untuk ku perintahkan kamu berdoa untuk mereka. Ini yang kami mohon, ya Allah. Para ulama juga berkata begitu. Kami hanya meniru-niru. Allahumma syafi'u fina. Ya Allah, di dunia ini ada ulama bapak-bapak yang mengatakan itu tidak boleh. Ya, Rasulullah memberi syafaat untuk orang-orang sezaman dia. Kita tidak ada. Kita doa langsung kepada Allah. Tapi kalau kamu mengatakan, ya Allah, izinkan dia, perintahkan dia, boleh. Ada ulama yang keras itu ngomong begitu, bapak-bapak. Tidak ada itu tawasul itu tidak ada. Tapi kalau cara gitu boleh. Oke. Kenapa sih? Daripada kita ribut-ribut, ikutin saja semuanya. Ya, kita mohon syafaatnya Engkau, ya Allah. Kami ingin muslimin semuanya damai-damai. Tidak sedikit-sedikit bertengkar. Karena itu menyedihkan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad syafaat bagi kami, ya Allah. Engkau yang menjadikan. Kami minta kepada Engkau. Tetap kami minta kepada Engkau. Syafaat Nabi Muhammad untuk kami. Allah angkat COVID dari negeri kami. Bahkan dari bumi ini semuanya, ya Allah. Biar kami bisa berhubungan dengan semua manusia. Mudahkan kami berkomunikasi dengan non-muslim, ya Allah. Kami ingin membacakan firman-firman-Mu kepadamu. Kami ingin meniru sahabat-sahabat Nabi. Begitu mengenal la ilaha illallah, dia sampaikan kepada orang lain yang belum kenal la ilaha illallah. Kenapa kami tidak berkesempatan begitu, ya Allah? Kami memohon kepadamu dengan syafaat Nabi-Mu yang Engkau izinkan bukan saja di dunia, tapi syafaat yang bukan saja di akhirat, tapi juga syafaat yang di dunia. Ada yang sakit, segala macam penyakit, ya Allah. Engkau saja yang menyembuhkan, la syifaa illa syifaa'u. Ada yang mau akan berangkat meninggalkan keluarga, jaga mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau jaga keluarga mereka. Semua kami memerlukan penjagaan-Mu, ya Allah. Kami titipkan diri kami kepadamu. Kami titipkan saudara-saudara kami, ya Allah, kepadamu. Kami titipkan anak-anak kami yang pergi jauh, ya Allah. Tidak ada titipan yang hilang, apalagi rusak, apalagi musnah. Jika dititipkan kepada Engkau, ya Allah. Demikian sabda Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, turunkan kedamaian di negeri kami, khususnya di antara kaum muslimin. Turunkanlah persatuan antara bangsa kami, ya Allah. Jadikan bangsa yang bersatu. Jadikan mereka semua, ya Allah, menuju kepadamu, ya Allah. Kalau orang yang memang betul-betul jahat, ya Allah, singkirkan mereka, ya Allah. Sebelum mereka sempat merusak bangsa ini, ya Allah. Singkirkan sejauh-jauhnya, ya Allah. Orang-orang yang baik, bantu mereka, ya Allah. Engkaulah yang memberikan kekuasaan. Engkaulah yang memberikan wewenang. Engkaulah yang memberikan pengaruh. Dan Engkau juga yang mencabut dari mereka. Engkau lebih tahu. Kami ingin mereka semua berhidayah. Tetapi Engkau lebih tahu mana yang sudah tidak bisa dipakai lagi.
Jangan biarkan kerusakan di muka bumi. Jangan biarkan kerusakan di Indonesia khususnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Kita tutup doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya unmute untuk semua, silakan tafadhol. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, Terima kasih semua hadirin. alhamdulillah. Bisa unmute kalau mau mengucapkan terima kasih ke Pak Ya, makasih atas waktunya. Pak Kiai. Ya, Terima kasih alhamdulillah. Pak Kiai. Alhamdulillah sudah cukup, Bu. Terima kasih Pak Kiai. Terima Makasih Pak Kiai. Win, pamit Om Kiai. Makasih Pak Kiai. Terima kasih banyak saudara-saudara brother semua. Terima kasih Bang Wasan, Makasih Pak Kiai. Pak Eri, Pak Edo. Terima kasih banyak Bang Ito. Terima kasih Edwin. Terima kasih Chris, Eri, Pak Eri, makasih Eri Sanja, Terima makasih. ya. Sama Kak Edwin. Ya, makasih Bu Gina. Ustaz, terima kasih. Ya, Ferdi, Bro. Edwin, thank Pak you. Adi. Terima kasih ya Om Edwin. Terima kasih banyak semua Novi, Om Agus. Terima kasih Pak Fitin ya. Mas Iya, terima kasih banyak. Ya, Win. Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak. Iya, makasih Wi. Iya, Pak Kiai. Sehat semua Ya, Pak Kiai kalau. Jangan, makasih Jangan. Baik. Minta izin. Ya, makasih. Iya, iya, silakan Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai. Minta izin yang banyak. Silakan. Iya, Pak Kiai. Om Edo, Yudi, makasih. Pak Agus Besman. Ijab, Bro, makasih. Makasih Pak Erwin. Ya, Bu Endang, makasih. Ya, Di live ya. makasih. Ya, silakan Bu. Pak Edwin, makasih Pak Edwin. Saya live ya Pak Edwin. Ya, Pak Ocha, makasih ya. Terima kasih waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Pak Ocha ya. Yuk. Bro, makasih ya Bro. Galis, Bro, makasih. Ya. Makasih semua Rudi, Dini, Ibu, maaf Ibu punten, makasih Bu. Ada, Ibu masuk ke YouTube juga, dua-duanya. Makasih Pak Denny. Ya makasih Edwin. Makasih Bu. Ibu makasih hebat di YouTube juga masuk. Ibu nggak ngerti tapinya udah aja tadi takut Lucu. masuk suaranya. Iya, bagus. Makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Ya. Din. Waalaikumsalam. Husna, makasih. Pak Zul, Pak Tongka, Pak Ahmad Taufik, Diani, Yusuf, Brother, makasih. Pak Agus. Sama-sama. Bro, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya buat keluarga semua ya. Ya, sama-sama Win. Sup, ya, sehat ya. Husna, sehat-sehat. Rudi, Ruth. Sampai ya Ruth, habis jalan barusan. Oke. Oh, bisa recording.